Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingatkah kita bahwasanya kita pernah menerima sebuah amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Ingatkah kita pada saat kita pernah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan selalu taat dan tunduk kepada Allah? Ingatkah kita pada saat kita pernah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan selalu beribadah, mengabdikan diri ini kepada Allah dalam hidup ini? Kaum muslimin rahmati Allah SWT, tentu saja kita tidak bisa mengingatnya. Karena apa? Karena kejadian itu terjadi pada saat kita belum berada di alam dunia ini. Karena pada saat itu kita berada di alam, sebuah alam yang bernama alam arwah. Dan kita pun pada saat itu hanya berupa sebuah ruh, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berada di alam kandungan ibu dan sebelum kita berada di alam dunia ini, kita sudah berada di sebuah alam yang bernama alam arwah, dan kita berbentuk ruh. Pada saat itulah terjadi peristiwa di mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menawarkan sebuah amanah kepada beberapa makhluk, termasuk manusia. Lalu pada siapa saja Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah itu, dan kenapa manusia yang menerima amanah itu? Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita tentang peristiwa itu di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata, sesungguhnya kami telah menawarkan sebuah amanah, kata Allah. Pada siapa Allah tawarkan? Alas samawati, pada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibali, kepada gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, akan tetapi mereka menolak. Wa ashfaqna minha, karena merasa berat dengannya. Wa hamalaha al-insan, dan menerimalah amanah itu manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, menganiaya diri sendiri lagi dan bodoh. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah itu yang pertama kali kepada langit. Wahai langit, kata Allah, aku tawarkan kepadamu sebuah amanah berupa beribadah kepadaku, dan apabila engkau telah menerima amanah ini dan engkau bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuanku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Akan tetapi ketika engkau menerima amanah ini, kata Allah pada langit,
memikirkan konsekuensi bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan betapa beratnya amanah itu, tanpa memikirkan bagaimana konsekuensi daripada ketika kita tidak berhasil menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu menganiaya diri sendiri lagi bodoh karena terlalu percaya diri manusianya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah manusia menerima amanah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengemban amanah tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi manusia-manusia yang lainnya dengan mengemban sebuah amanah tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perjelas lagi tujuan hidup kita di dunia ini dalam surahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada hidup kita di dunia ini, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, seperti ibadah-ibadah mahdoh, seperti salat, puasa, bayar zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita di dunia ini untuk mengelola alam ini dengan catatan tidak membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada manusia untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah, kata Allah, apa-apa yang karuniakan Allah berupa negeri akhirat dan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka, akan tetapi jangan engkau lupakan nasibmu minat dunia, daripada dunia ini. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Allah juga menyuruh kita untuk bekerja sebagai bekal kita menuju akhirat nanti. Dalam ungkapan lain, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan engkau mati esok hari. Ungkapan ini juga menyuruh kita untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebahagiaan akhirat. Akan tetapi jangan melupakan kebahagiaan di dunia. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sebagai manusia bisa mengingat apa-apa yang telah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga kita bisa mengemban amanah berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.